kromboloni yang enak, crunchy di luar, lembut di dalam. Hai, assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya, Lena Ibrahim. Kali ini aku akan bagi resep kromboloni yang terbuat dari Danish Pastry yang kita buat sendiri. Ini dulu aku jual 45.000 per pieces waktu lagi viral-viralnya di sini, sampai ngantri-ngantri yang pesen kromboloni itu. Hampir di semua tempat jual kromboloni. Untuk kalian yang masih penasaran pengen coba, langsung aja kita bikin sama-sama. Pertama aku bikin lemak lipat dulu yang kita gilas seperti ini, baru kita masukkan kulkas. Kalau kalian mau praktis bisa beli butter sheet yang sudah lembaran, sudah digilas di TBK ya. Cuman kalau pakai butter sheet ngerjakannya harus di ruangan ber-AC karena ini mudah leleh. Yuk pertama-tama kita buat adonan biang terdiri dari ragi, gula, dan terigu. Setelah ragi berbusa seperti ini, barulah kita mencampur semua bahan-bahan kering. Nanti bahan-bahan aku tulis di deskripsi dan di kolom komentar postingan ya teman-teman. Kita campur susu bubuk, gula, dan terigu. Kemudian kita kasih susu yang dihangatkan tadi sama air. Kemudian kita masukkan juga ragi yang sudah aktif tadi. Lalu kita uleni sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis nanti baru kita masukkan butter. Kita uleni lagi sampai kalis. Sampai kalis aja ya teman-teman, nggak perlu elastis. Setelah kalis kemudian adonan kita bagi dua. Kita ambil 180 gram, kita kasih warna coklat. Kemudian masing-masing kita gilas, kita bungkus sama plastik wrapping, kita masukkan kulkas 30 menit. Gilasnya nggak usah terlalu tipis karena nanti akan ditipiskan lagi pada tahap akhir. Setelah masuk kulkas, yang coklat kita biarkan saja, kita keluarkan yang warna putih. Kemudian kita gilas dengan ketebalan sekitar 1,5 cm untuk kita isi sama lemak lipat yang sudah kita simpan di kulkas tadi. Cara ngelipatnya seperti itu aja teman-teman, bisa dilipat dua atau bisa juga lipat amplop, yang penting nggak terkeluar yang lemak lipatnya itu. Nah, sambil diratakan baru kita roll lagi. Ketika ngerollnya harus hati-hati ya teman-teman, jika ada yang mau robek kayak gitu kita boleh tambahkan terigu di bagian atas ataupun di bagian bawah. Kemudian kita lipat pertama kali itu single atau tunggal ya, seperti itu lipatannya. Kemudian kita ratakan sedikit, kita masukkan kulkas tapi dibungkus dulu sama plastik wrapping lagi. Setelah 30 menit kita keluarkan lagi, kita gilas memanjang seperti ini. Kemudian kita lipat lagi double ya, seperti ini, double itu. Kemudian kita bungkus plastik wrapping lagi, masukkan lagi ke dalam kulkas. Setelah itu kita gilas kembali, ketebalan kurang lebih 1-1,5 cm dengan panjang dan lebar 50 x 27 cm. Untuk yang coklat sama juga, kita gilas dengan ukuran yang sama, ketebalannya sama. Nanti kita letakkan di paling atas. Setelah kita roll, kemudian kita ukur. Setelah diukur baru kita potong-potong. Ini untuk kromboloninya potong lurus. Untuk croissant aku potong lagi segitiga. Lalu lanjut nanti kita gulung. Setelah digulung kita taruh di ring cutter dengan diameter 10 cm kali 6 cm. Kita biarkan sampai mengembang menjadi 2 kali lipat sampai penuh cetakan kita itu sekitar 2 jam. Fermentasi tutup aja sama plastik seperti ini biar permukaannya rata. Croissant nggak ditutup atasnya ya, biarkan saja supaya nanti dia mumbul ke atas. Nah ini khusus untuk kromboloni. Ketika ngopen pun kita harus tutup atasnya, nanti saya ganjal aja sama sendok atau apa pemberatnya ya teman-teman, supaya nanti atasnya itu tidak menggelembung, jadi permukaannya tetap rata. Sementara itu aku panaskan oven tangkring ya teman-teman di suhu 200 derajat Celcius. Jadi ini aku open selama 20 menit suhu 200 derajat Celcius, kemudian turunin suhu 170 derajat Celcius sampai 15 menit. Jadi totalnya sekitar 35 menit, sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya teman-teman. Maksimal yang pakai oven tangkring seperti saya, gunakan saja rak tengah. Jadi manggangnya jangan dipenuhin supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi masuknya itu nggak bisa banyak, satu rak aja supaya lebih maksimal. Masa panggang sesuaikan dengan oven masing-masing, yang pasti di awal ovennya suhu tinggi ya. Kemudian setelah atasnya coklat baru kita balik. Ini luarnya tuh crunchy sampai crunchy. Cuman kromboloni ini kalau udah dingin ya lembek ya, kulitnya ya. Makanya disarankan makan dalam keadaan panas-panas atau dihangatkan kembali ketika mau disajikan. Mana teman-teman kalian tertarik untuk membuatnya? Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar postingan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.